Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah amma ba'du. Bagaimana kabarnya adik-adik kelas 3? Mudah-mudahan kalian dan keluarga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kalau baik bisa juga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, setelah kemarin kita ta'aruf, mungkin di antara kalian sudah tahu siapa nama Ustadz, kemudian pelajaran apa yang akan Ustadz ampu di kelas 3 dalam tahun ajaran baru ini. Ya, mungkin ada juga yang belum kenal, tapi insya Allah sebagian besar di antara kalian sudah pada mengenal. Nah, sekarang di pertemuan yang pertama ini Ustadz akan memberikan pelajaran atau materi yaitu fikih ibadah. Nah, mungkin ketika di kelas 2 kalian sudah mengetahui apa sih fikih ibadah itu, apa sih pembelajarannya. Nah, kalau di kelas 2 itu sebagian besar tentang masalah toharoh atau kebersihan. Nah, untuk di kelas 3 fikih ibadahnya tentang bab sholat. Nah, sekarang kita akan mulai ya. Tapi sebelum kita mulai, kira-kira pelajaran pertama apa ya? Nah, kita lihat. Yang ada punya buku cetak, silahkan dibuka buku cetaknya, ada di halaman 1. Yaitu kita akan belajar tentang materi adalah azan dan iqomah. Tapi sebelum masuk ke materi azan dan iqomah, Ustadz akan memberikan apa tujuan pembelajaran tentang azan iqomah. Ya, ada 4 tujuan pembelajaran atau indikator yang harus dikuasai oleh kalian. Yang pertama adalah harus bisa menjelaskan pengertian azan dan iqomah. Nah, yang kedua harus bisa menjelaskan hukum dan hikmah azan. Kemudian yang ketiga harus bisa menyebutkan keistimewaan seseorang yang menjadi muadzin. Nah, dan yang keempat harus mengetahui syarat-syarat menjadi seorang muadzin. Nah, sebelum kita akan bahas satu persatu, Ustadz akan tanya dulu nih. Coba di antara kalian siapa yang sudah tahu sejarah adanya azan? Ayo ngacung. Ayo siapa yang bisa? Iya, Masya Allah, sudah ada yang tahu. Nah, saya terangkan ya. Nah, sejarahnya azan itu pertama kali dikumandangkan atau diperintahkan pada tahun pertama Hijriah. Tapi sebelumnya itu memiliki proses yang panjang. Nah, pada suatu hari itu Rasulullah dan para sahabat berkumpul. Nah, para sahabat bingung. Bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana caranya ketika kita akan mengumpulkan kaum muslim untuk sholat, sedangkan orangnya jauh-jauh? Ada yang lagi bekerja, ada yang lagi di pasar, ada yang lagi di kebun. Nah, bagaimana?" Kemudian para sahabat ada yang mengusulkan, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau kita menggunakan lonceng saja?" Kata Rasul, "Jangan, itu menyerupai orang Nasrani." Kemudian ada lagi siapa yang mengusulkan, "Bagaimana kalau kita menggunakan api saja?" Nah, kata Rasul, "Jangan, itu menyerupai orang Majusi." Ada lagi yang mengusulkan, "Ya udah Rasulullah, bagaimana kalau kita menggunakan tabu-tabuhan atau genderang?" Kata Rasul, "Jangan, itu menyerupai ajaran orang Yahudi." Kemudian Rasulullah pulang, para sahabat pulang sambil membawa kepenasaran, bagaimana caranya agar untuk mengumpulkan kaum muslim untuk sholat dengan apa? Nah, kemudian esok harinya ya ada salah satu sahabat yang bernama Abdullah bin Zaid. Dia datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tadi malam saya bermimpi bahwasanya kalau untuk mengumpulkan kaum muslim untuk sholat dengan suara azan." Nah, kepada Rasulullah, "Iya betul, itu adalah mimpi yang benar." Jadi adanya perintah azan berdasarkan mimpi sahabat yang dikuatkan oleh wahyu. Nah, itulah sejarah. Jadi dari mulai tahun pertama Hijriah azan disyariatkan. Nah, setelah kalian mengetahui apa itu tadi sejarahnya adanya azan, sekarang kita akan masuk ke materi.
Ya, yang pertama adalah apa pengertian azan dan iqomah. Nah, sekarang coba dilihat bukunya, buku cetaknya. Ada yang sudah baca? Masya Allah, barakallahu fi. Kita lihat. Ya, yang pertama adalah pengertian azan. Azan adalah seruan untuk mengajak kaum muslimin untuk mendirikan sholat. Jadi seruan atau ajakan. Ada kaum muslimin yang lagi di pasar, dipanggil. Ada yang lagi bekerja, dipanggil. Ada yang lagi di ladang, dipanggil. Ya, dengan seruan azan tersebut. Nah, itulah azan. Kemudian yang kedua adalah pengertian iqomah. Nah, kalau iqomah berbeda sama azan. Kalau iqomah itu seruan agar segera berdiri untuk sholat. Jadi kaum muslimnya sudah berkumpul. Ada yang di masjid, ada yang di musola, sudah berkumpul, adzan sudah dikumandangkan, sudah melakukan sholat sunnah qobliyah atau sholat sunnah rawatib, kemudian baru dikumandangkannya azan. Tentunya ada jeda antara azan dan iqomah. Nah, saya mau tanya nih, ya. Tapi tidak semua kaum muslimin ketika mendengar azan mereka langsung pergi ke masjid. Ada juga yang malah meneruskan bekerja, ada lagi bermain, meneruskan bermain. Nah, nih kalau kata Rasul itu, kalau ada orang yang ketika azan dikumandangkan tapi dia tidak segera pergi untuk mendatangi suara tersebut, bisa ke masjid. Nah, itu seperti apa? Seperti setan. Nah, karena kalau setan itu ketika mendengar azan, dia akan kemana? Akan lari. Nah, coba siapa di antara kalian nih kelas 3, kalau ada azan dikumandangkan dia malah lari menjauh, lari terbirit-birit. Yang lagi main meneruskan permainannya, yang lagi jajan meneruskan jajanannya, yang lagi tidur meneruskan tidurnya. Nah, itu berarti dia itu tergoda siapa? Tergoda oleh tipu daya atau bisikan setan. Nah, tadi kita sudah mengetahui pengertian azan dan iqamah. Kita masuk ke materi yang kedua. Materi yang kedua itu tentang muazin. Apa tuh muazin? Muazin itu bukan nama orang. Muazin itu orang yang mengumandangkan azan, namanya muazin. Nah, jadi kalau di antara kalian nih ada yang menjadi muazin, terutama laki-laki ya, itu mempunyai keistimewaan atau keutamaan. Ya, pernah diceritakan Rasulullah dalam suatu hadis bahwasanya apabila seseorang yang menjadi muazin kelak di hari kiamat di padang mahsyar akan mempunyai leher yang panjang. Maksudnya apa? Maksudnya dia akan memiliki keistimewaan atau keutamaan karena sewaktu di dunia dia itu sudah memanggil atau menyeru kaum muslimin agar segera mendirikan sholat. Nah, itu kita, ayo siapa di antara kalian yang mau menjadi muazin? Ayo angkat tangan. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, sekarang kita lanjutkan pelajarannya. Nah, kemudian Ustaz mau tanya lagi nih. Pada waktu itu Rasulullah mempunyai 2 sahabat yang mempunyai suaranya merdu, suaranya indah, dan oleh Rasulullah ditugaskan untuk menjadi muazin. Ada siapa yang tahu? Siapa namanya? Masya Allah, betul, namanya adalah Bilal bin Rabah dan Abdullah bin Umi Maktum. Nah, betul, ingat ya, namanya Bilal bin Rabah dan Abdullah bin Umi Maktum. Nah, kita lanjutkan. Nah, kemudian tapi tidak sembarangan. Kalau kalian mau menjadi seorang muazin, harus ada syarat-syaratnya. Nah, apa aja syarat menjadi muazin? Nih, yang pertama adalah yang pasti harus seorang laki-laki dan beragama Islam. Nah, jadi walaupun dia itu seorang laki-laki, kalau dia bukan agama Islam nggak boleh menjadi muazin. Nah, itu yang pertama ya. Kalau perempuan tidak disyaratkan menjadi muazin. Yang kedua, memiliki suara yang lantang. Suara lantang, suara yang keras agar terdengar oleh kaum muslimin. Nah, kalau zaman dulu kan belum ada speaker, belum ada toa. Nah, kalau sekarang mungkin sudah ada speaker, sudah pengeras suara, jadi bisa lebih luas lagi. Kaum muslimin bisa lebih lagi yang jauh lebih mendengarkan. Nah, jadi jangan sampai suaranya lembut ketika azan. Dan yang ketiga, mengetahui waktu-waktu sholat dengan tepat. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini, ada seorang muazin
Misalkan sholat zuhur itu jam 12. Nah, kemudian ada dia tiba-tiba dia menjadi muazin, azan sholat zuhur jam 11. Tepat waktu belum? Ya belum. Berarti itu dia belum memenuhi syarat menjadi seorang muazin karena belum mengetahui waktu sholat dengan tepatnya. Kemudian yang keempat adalah dapat melafalkan kalimat azan dan iqamah dengan fasih. Ingat ya, karena lafal azan dan iqamah itu dari bahasa apa? Dari bahasa Arab, bukan dari bahasa Sunda, bukan dari bahasa Jawa, bukan dari bahasa Batak. Jadi bahasa kita yang harus mengikuti logat dan bahasanya bahasa Arab. Nah itu harus menjadi muadzin ya. Coba kalau kalian sudah ada yang memenuhi syarat, boleh menjadi seorang muadzin. Nah kemudian yang selanjutnya itu adalah hukum dan hikmah azan. Apa sih hukumnya dan apa hikmahnya? Kita kupas satu persatu. Ya, hukum mengumandangkan azan adalah fardu kifayah. Maksudnya apabila di suatu desa, di suatu daerah, di suatu kampung atau di suatu masjid sudah ada satu orang yang azan, maka semua penduduk daerah tersebut gugur, ya tidak terkena dosa. Tapi apabila di suatu kampung, di suatu daerah, di suatu desa, ya tidak ada satupun yang mengumandangkan azan, maka suatu kampung tersebut terkena dosa. Itulah hukumnya. Dan yang adalah hikmahnya, hikmah dikumandangkannya azan, yaitu untuk melatih setiap kaum muslimin agar disiplin waktu, terutama disiplin mengatur waktu sholat. Nah mungkin itu saja untuk pertemuan pelajaran yang pertama ini. Kalau ada yang belum paham, boleh bertanya, boleh sama ustadz, boleh sama abinya, boleh sama uminya, boleh sama ayahnya, sama bundanya, sama siapa, boleh, silahkan kalian bertanya. Mudah-mudahan kalian sudah paham dan mengerti. Ya itu saja ya. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.